Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, pada pertemuan kali ini di Antropologi Lintas Minat, di semester 2 ini kita akan mulai membahas mengenai satu bab yang akan menjadi bab terakhir kita, yaitu tentang stratifikasi sosial. Di semester lalu kita sudah membahas mengenai diferensiasi sosial dan sedikit menyinggung tentang stratifikasi sosial. Jadi, seharusnya kalian sudah tahu dasar dari stratifikasi sosial. Oke, stratifikasi sosial sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum dan socius, di mana stratum itu memiliki arti tingkatan atau level, sedangkan socius itu memiliki arti teman atau masyarakat. Kalau kita gabungkan antara stratum dan socius, ini akan menghasilkan sebuah pengertian, yaitu tingkatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial atau social stratification dalam bahasa Inggris ya, itu memiliki arti perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan. Nah, perbedaan ini biasanya akan menimbulkan kedudukan. Kedudukannya itu ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Makanya itu nanti di dalam stratifikasi sosial itu ada lapisan atas dan lapisan bawah, ada juga lapisan tengah, seperti itu. Ini sifatnya berarti kalau ditarik secara kesimpulan kan bersifat vertikal atau ke atas, seperti itu. Kemudian ada seorang ahli bernama Narwoko, itu juga menyebutkan bahwa stratifikasi sosial itu merupakan perbedaan golongan atau tingkat kedudukan atau kelas, seperti itu ya. Kalau tadi kita membahas mengenai pengertian stratifikasi sosial secara umum dari kata stratum dan socius. Nah, sekarang kita membahas pengertian stratifikasi sosial menurut beberapa ahli. Di sini Ibu sebutkan 3, yang pertama ada Pitirim, yang kedua ada Bruce, kemudian yang ketiga ada Astrid. 3 orang ini intinya menyatakan hal yang sama ya, tetapi dengan kata-kata atau dengan ucapan yang berbeda. Menurut Pitirim, stratifikasi sosial itu adalah suatu ciri khas yang tetap pada setiap kelompok sosial yang berjalan secara teratur. Kemudian hal ini itu akan menyebabkan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas dengan skala bertingkat. Di sini ditekankan adanya skala bertingkat. Jadi menurut Pitirim itu ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Kemudian menurut Bruce. Nah, menurut Bruce ini stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Jadi semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin tinggi kualitas seseorang, maka status sosialnya di dalam masyarakat juga semakin tinggi. Coba kalian bayangkan di dalam sebuah desa itu ada seorang kiai, ada masyarakat biasa. Nah, kalau kita bandingkan kiai dengan masyarakat biasa, karena ilmunya kiai itu kan lebih tinggi, maka harusnya status dari seorang kiai itu juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat biasa. Nah, karena adanya perbedaan status ini, maka seorang kiai itu dianggap lebih tinggi, maka lebih dihormati, lebih diajeni, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga itu menurut Astrid. Jadi menurut Astrid, stratifikasi sosial adalah hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang di setiap saat itu memiliki situasi yang menentukan hubungannya dengan orang secara vertikal maupun secara horizontal. Ini intinya juga sama ya. Orang ketika dia berada pada situasi atau keadaan yang baik, maka stratifikasi sosial atau kelas sosialnya dia itu kan tinggi, dan ini menentukan hubungannya dengan orang lain juga, apakah dia akan dihormati atau tidak di dalam masyarakat, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, pasti bisa. Oke, lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial? Di dalam catatan kalian itu ada 3 hal. Yang pertama ada perbedaan ras dan kebudayaan. Kemudian yang kedua adanya spesialisasi dalam bidang pekerjaan. Yang ketiga itu adanya kelangkaan dalam masyarakat yang menyangkut pembagian hak dan kewajiban. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu perbedaan ras dan kebudayaan. Masih ingat tentang pelajaran sejarah dulu ketika SMP bahwa orang Eropa itu datang ke Indonesia, kemudian menjajah Indonesia. Negaranya mana saja sih?
Ya, ada Belanda, ada Inggris, ada Jepang. Seperti itu ya. Nah, kita akan bahas untuk yang masa Belanda. Jadi pada masa Belanda ini, ketika Belanda itu menjajah Indonesia, itu ada 3 lapisan sosial. Maksudnya ada 3 lapisan sosial, itu berarti ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Lapisan pertama berarti lapisan yang paling atas, yaitu kelasnya orang-orang Eropa. Kemudian lapisan kedua itu adalah orang-orang timur asing seperti India, Cina, Arab. Nah, orang-orang asing selain bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah kelasnya orang-orang seperti kita, yaitu orang-orang pribumi, penduduk asli yang dijajah, yang diperas secara SDM dan SDA-nya. Jadi kelas atas itu orang Eropa yang menganggap mereka itu lebih segalanya. Secara ras mereka lebih unggul, secara kebudayaan juga lebih unggul. Coba bandingkan. Dulu ketika Indonesia dijajah, kita melawan penjajah itu menggunakan bambu runcing. Itu pada awal-awal ya. Menggunakan senjata-senjata yang masih tradisional, sedangkan orang-orang Eropa sudah menggunakan senapan. Berarti mereka lebih unggul secara kebudayaan. Seperti itu. Jadi perbedaan ras dan kebudayaan itu juga bisa menyebabkan stratifikasi sosial. Gitu ya. Nah, yang kedua, faktor yang kedua adalah adanya spesialisasi dalam bidang pekerjaan. Ya, kita tahu sekarang bahwa pekerjaan itu sangat bermacam-macam. Dan pekerjaan itu juga memberikan kesan atau memberikan prestis. Jadi, ketika kita mendapatkan pekerjaan yang dianggapnya keren, seperti misal dokter, pilot, kemudian apa lagi? Ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa saja gitu ya. Itu menyebabkan adanya pengkelasan sosial juga. Jadi kedudukan seseorang itu juga ditentukan karena adanya ini ya, jenis pekerjaan yang mereka geluti. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya kelangkaan dalam masyarakat yang menyangkut pembagian hak dan kewajiban. Setiap orang itu pasti memiliki status di dalam masyarakat. Nah, status ini yang menjadikan mereka itu memiliki peran. Peran itu apa sih? Peran itu ya kelakuan kita atau apa yang harus kita lakukan sesuai dengan status kita di dalam masyarakat. Seperti ini ya. Kalau dalam tingkatan status di dalam pemerintahan itu kan ada presiden, ada gubernur, kemudian ada bupati, ada camat, ada kepala desa. Ada RT, ada RW, dan tidak setiap orang itu bisa menduduki jabatan tersebut. Jadi dalam satu negara ya hanya ada satu presiden. Dalam satu negara itu misal ada banyak provinsi, nah itu gubernurnya juga hanya sejumlah provinsi itu. Tidak mungkin misal provinsinya ada 36, 37, kok gubernurnya ada 80, itu kan tidak mungkin. Jadi disesuaikan dengan provinsinya. Nah, jumlah tersebut jika dibandingkan dengan rakyatnya itu akan sangat besar ya. Selisihnya sangat besar. Indonesia memiliki misal 200 juta lebih penduduk. Sedangkan presidennya hanya satu. Berarti kedudukan presiden itu kan langka. Tidak semua orang bisa menjadi presiden. Nah, semakin tinggi kedudukannya itu maka statusnya juga semakin tinggi. Dan kewajiban atau kewajibannya itu pokoknya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Orang, masyarakat, itu kalau misalnya jadi masyarakat biasa ya mereka hanya menjalankan kehidupan sebagai masyarakat saja, memenuhi kebutuhannya mereka sendiri saja. Sedangkan seorang presiden itu harus memikirkan negara bagaimana agar rakyat bisa sejahtera, agar pemerintahan bisa berjalan secara stabil, dan sebagainya. Nah, semakin besar kewajibannya, maka haknya juga akan semakin besar. Contohnya misal penghasilan presiden berapa sih kalau dibandingkan dengan penghasilan misalnya pedagang biasa. Nah, berbeda ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa.
Oke, jadi setelah kita membahas mengenai pengertian, kemudian pengertian dari beberapa ahli, kemudian faktor. Nah, sekarang kita membahas mengenai unsur-unsur dari stratifikasi sosial. Jadi unsur stratifikasi sosial itu ada dua macam ya, Nak. Yang pertama itu adalah status, yang kedua adalah peran. Status sendiri itu adalah sebuah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, untuk status itu dapat diperoleh melalui beberapa hal ya. Yang pertama melalui ascribe status, yang kedua achieve status, dan yang ketiga adalah assign status. Ibu akan jelaskan mengenai pengertian-pengertian ini pada pertemuan selanjutnya. Untuk yang unsur kedua adalah peran. Peran itu adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan peranannya atau statusnya di dalam masyarakat. Seperti ini. Contoh dari unsur-unsur ini ya, misal, ibu adalah seorang guru, maka status ibu ya seorang guru kan. Perannya apa? Nah, peran guru itu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru? Kan bisa membuat materi, mengajar, membuat evaluasi, memberikan umpan balik atau feedback, dan sebagainya. Kemudian contoh lagi. Kalian memiliki status sebagai seorang siswa. Maka peran kalian sebagai seorang siswa itu adalah apa? Nah, itu ya, bisa dipahami di sini kan? Status itu adalah posisi atau kedudukannya, sedangkan peran itu tanggung jawab atau perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan statusnya, seperti itu. Kan tidak mungkin yang namanya pedagang itu statusnya pedagang misalnya, tapi peranannya itu mengobati pasien, itu kan tidak pas. Jadi status itu harus sesuai dengan peranannya, atau peran itu harus sesuai dengan statusnya. Seperti itu ya. Oke anak-anak, jadi cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah membahas mengenai pengertian, faktor, dan unsur. Untuk yang lain-lainnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk penugasan silahkan kalian buka Edmodo masing-masing. Di sana ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Ada 10 soal, silahkan dikerjakan secara mandiri sesuai dengan apa yang ibu sampaikan. Jangan menyontek, jangan buka buku, jangan buka contekan atau melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam tindakan yang curang. Jadilah orang yang jujur. Itu ya, meskipun nilainya mungkin anjlok, tetapi kalau kalian jujur, ibu acungi jempol. Oke, sekian ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.